Shalom, selamat pagi keluarga damai yang terkasih. Pagi ini kita akan sejenak meneduhkan hati untuk menerima sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menundukkan diri untuk berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami memohon hikmat dari Tuhan agar kami dapat mengerti akan firman yang akan kami renungkan, serta kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 20 ayat 20 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ada sebuah unggahan di sosial media tentang seorang dosen muda yang cantik yang mendapat celoteh dari mahasiswanya. Mahasiswa ini melecehkan secara verbal sang dosen tersebut dengan kata-kata yang tidak sopan dan merendahkan. Tetapi dengan santainya sang dosen berkata, "Apakah kamu mengerti arti kata power?" Ketika semua terhenyak dan diam, dengan perlahan dosen ini menjelaskan, power berarti memiliki makna ketika seorang mampu menentukan nasib orang lain atau memiliki otoritas atas diri orang lain. Misalnya, saya mampu menaruh nilai 0 fail untukmu atau mengeluarkan kamu dari kelas ini. Saya punya power itu dan kamu tidak. Demikianlah dunia memaknai kuasa, sehingga banyak orang memperebutkan posisi yang tinggi supaya dapat mengatur dan mengendalikan. Tidak ada orang yang suka bila berada pada posisi yang tidak berdaya atau diatur orang lain. Anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus melihat Tuhan Yesus mendapat perlakuan yang kurang layak dari orang-orang saat itu sebenarnya. Padahal mereka melihat karisma, perkataan-perkataannya, dan mujizat yang dilakukan Yesus sudah selayaknya diapresiasi atau dihargai seperti seorang raja. Tetapi anehnya tidak tersirat sedikit pun akan ada kerajaan duniawi yang akan didirikan. Namun mereka masih dengan yakin bahwa guru mereka suatu saat akan menjadi raja yang luar biasa. Pertentangan para murid mengenai siapa yang terbesar ini terjadi sudah berkali-kali. Sebelumnya di pasal 18 dan 19 mereka sudah diperingatkan tentang motivasi dan ambisi pribadi. Lalu terjadilah dalam bacaan kita tadi, ibu dari Yakobus dan Yohanes meminta posisi di sebelah kanan dan kiri Yesus. Secara tersirat, posisi itu adalah posisi yang berkuasa, termasuk atas murid-murid yang lain. William Barclay menafsirkan bahwa mereka masih memikirkan personal reward atau personal distinction. Upah
penghargaan dan pahala, sebuah kesuksesan pribadi dan tanpa pengorbanan. Tapi Yesus menegaskan di ayat 25 bahwa kebesaran atau keagungan sejati justru terletak pada sebesar apa pengorbanan yang diberikan. Pemimpin yang terbesar adalah pelayan yang membayar harga tertinggi atau paling banyak berkorban. Bacaan kita hari ini memberi gambaran atau cermin yang terang benderang atas kehampaan manusia. Calvin menyebutkan, it shows that proper and holy zeal is often accompanied by ambition or some other vice of the flesh. Di dalam semangat, kesungguhan, dan keinginan yang kudus, seringkali ditunggangi oleh ambisi atau sebersit keinginan daging. Manusia yang belum selesai dengan dirinya seringkali mencari kepuasan bukan pada Tuhan, tetapi ada juga tambahan mencari hal-hal yang lain. Sebuah status di sosmed menulis, "Carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan dibutuhkan, sebab banyak yang mencari ketika membutuhkan tetapi lupa menghargai." Maka ramailah orang berkomentar, "Benar itu, bisa-bisa kita cuma dimanfaatkan saja." Sebuah pelayanan yang murni diuji ketika kita tidak dihargai atau diapresiasi atau dipuji. Sebagaimana Yakobus dan Yohanes menuntut status mereka sebagai murid yang paling loyal, paling setia. Bacaan kita hari ini mengingatkan bahwa sedikit sekali bergeser, maka kita akan menjumpai bahwa kita sudah mulai menyimpang. Murid-murid yang lain menjadi marah bukan karena mereka tidak menginginkan posisi strategis, tetapi karena mereka merasa jengkel kepada Yohanes dan Yakobus yang lebih dulu meminta. Yesus telah menekankan bahwa kebesaran dalam kerajaannya diukur dengan kerendahan hati. Itu ada di pasal 18 ayat 1-4. Bahwa mereka harus seperti anak kecil. Ada di pasal 19 ayat 14. Menyangkal diri dan terus-menerus memberi. Ada di pasal 19 ayat 21. Semangat dan jerih payah untuk melayani sang raja tanpa bertanya, lalu apa yang saya dapat dari pelayanan ini? Bapak William Hendriksen mengeluarkan statement, bukankah benar bahwa 1900 tahun pekerjaan proklamasi penginjilan belum berhasil membuahkan orang-orang yang mau menyangkal diri dan menjadi yang paling kecil? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, waspadalah dan berhentilah sejenak apabila kita mendapati kita mulai kesal, jengkel, atau ngotot mempertahankan pendapat. Berdoalah jikalau kita mulai kecewa, lelah, gelisah, dan menilai atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Sadarlah bahwa peperangan terbesar adalah melawan ego kita, tawaran dunia, dan roh-roh yang ada di udara. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ini lemah, hina, dan penuh celah. Terima kasih Bapa sudah mengampuni dosa kami yang dahulu, sekarang, bahkan yang belum terjadi. Terima kasih Bapa mau menerima kami sepenuhnya. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus, karena kami tidak sanggup menjalani kehidupan kami ini dengan kekuatan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.